Meski Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi, namun Firly belum ditahan. Bahkan sebelum diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua KPK, Firly dikabarkan masih aktif mengikuti kegiatan ekspos kasus di KPK. Belum ditahannya Firly menimbulkan kekhawatiran sejumlah pihak akan adanya keterlibatannya dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Selain kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang melibatkan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sejak resmi dilantik sebagai pimpinan KPK pada Desember 2019, sejumlah kasus korupsi pernah ditangani oleh Firly Bahuri. Salah satu kasus besar yang ditangani oleh Firly ialah kasus korupsi bekas Gubernur Papua Lukas NMB. Bahkan saat itu, Firly mendatangi secara langsung kediaman Lukas di Jayapura, Papua, dan sempat berbincang secara langsung dengannya. Meski demikian, KPK kemudian melakukan klarifikasi dan menyebut pertemuan antara Firly dan Lukas sudah sesuai dengan prosedur dan tidak melanggar aturan. Lukas NMB telah divonis penjara selama 10 tahun 8 bulan setelah terbukti menerima gratifikasi sebesar 45,8 miliar rupiah. Ada pula kasus yang hingga saat ini masih mandek di KPK, yakni kasus dugaan korupsi yang melibatkan politisi PDIP Harun Masiku. Harun Masiku merupakan buron atas kasus dugaan suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Harun ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut sejak 2020 bersama dengan 3 orang lainnya. Namun hingga saat ini Harun tak kunjung ditangkap. KPK kemudian memasukkan Harun dalam daftar buronan pada Januari 2020. Sepak terjang Firly juga diduga telah terjadi sebelum ia resmi menjabat sebagai pimpinan KPK. Di antaranya ialah pada 2018 saat masih menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Firly dilaporkan karena menjemput saksi yang hendak diperiksa, yakni Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bahrullah Akbar. Meskipun Firly menganggap tindakan tersebut wajar karena BPK adalah mitra kerja KPK pada 2019, ia dinyatakan melanggar kode etik terkait hal ini. Kasus lain adalah terkait pertemuan Firly dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang pada 2018. Saat itu KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Pertemuan ini dianggap sebagai pelanggaran etik yang melibatkan Firly. Sebelumnya, mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga telah mengungkapkan adanya kemungkinan kasus-kasus lain yang turut dicampuri oleh Firly. Novel pun meminta agar para korban buka suara, sehingga kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pimpinan KPK ini semakin terang benderang. Firly sendiri diketahui telah mengajukan pra-peradilan atas status tersangkanya. Sidang perdana pra-peradilan tersebut dijadwalkan akan berlangsung pada 11 Desember 2023.